Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Gibran dengan nomor induk mahasiswa 2102410023. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kelelahan akibat kerja. Definisi kelelahan kerja. Pengertian kelelahan kerja. Banyak pengertian mengenai kelelahan kerja yang telah dikemukakan oleh para ahli. Secara garis besar, kelelahan kerja merupakan suatu kondisi yang timbul karena aktivitas individu hingga individu tersebut tidak mampu lagi mengerjakannya. Dengan kata lain, kelelahan kerja dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja yang berakibat pada peningkatan kesalahan kerja dan berujung pada kecelakaan kerja, menurut Normianto 2004. Beberapa teori oleh para ahli mengenai definisi kelelahan kerja yaitu: A. Kelelahan merupakan kondisi di mana tubuh mengalami kehabisan energi karena perpanjangan kerja yang dilakukan. Kelelahan sering muncul pada jenis pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau monoton. Yang B. Kelelahan merupakan kondisi yang menunjukkan keadaan tubuh baik fisik maupun mental yang semuanya berakibat pada penurunan daya kerja serta ketahanan tubuh. Yang C. Kelelahan merupakan suatu bagian dari mekanisme tubuh untuk melakukan pelindungan agar tubuh terhindar dari kerusakan yang lebih parah dan akan kembali pulih apabila melakukan istirahat. Jenis kelelahan kerja. Jenis kelelahan kerja menurut Sumakmur dan Tawarwaka, kelelahan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: A. Kelelahan menurut proses. 1. Kelelahan otot merupakan kelelahan yang ditandai dengan kondisi tremor atau perasaan nyeri pada otot. Kelelahan ini terjadi karena penurunan kapasitas otot dalam bekerja akibat dari kontraksi yang berulang, baik karena gerakan yang statis maupun dinamis, sehingga seseorang tampak kehilangan kekuatannya untuk melakukan pekerjaannya. Kedua, kelelahan umum merupakan kelelahan yang ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja karena pekerjaan yang monoton, intensitas lama kerja, kondisi lingkungan, sesuatu yang mempengaruhi mental, status gizi, dan status kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan juga membuktikan bahwa sebesar 60% pekerja buruh angkut dengan sikap kerja yang tidak baik mengalami kelelahan secara umum. Yang B. Kelelahan menurut waktu. Kelelahan akut merupakan kelelahan yang ditandai dengan kehabisan tenaga fisik dalam melakukan aktivitas serta akibat beban mental yang diterima saat bekerja. Kelelahan ini muncul secara tiba-tiba karena organ tubuh bekerja secara berlebihan. Kedua, kelelahan kronis juga disebut dengan kelelahan klinis, yaitu kelelahan yang diterima secara terus-menerus karena faktor atau kegiatan yang dilakukan berlangsung lama dan sering. Kelelahan ini sering terjadi sepanjang hari dalam jangka waktu yang lama, serta kadang muncul sebelum melakukan pekerjaan dan menimbulkan keluhan seperti sakit kepala, sulit tidur, hingga masalah pencernaan. Faktor penyebab kelelahan kerja. Faktor penyebab terjadinya kelelahan di industri sangat bervariasi, dan untuk memelihara atau mempertahankan kesehatan dan efisiensi, proses penyegaran harus dilakukan di luar tekanan atau cancel out stress. Penyegaran terjadinya terutama selama waktu tidur malam, tetapi periode istirahat dan waktu-waktu berhenti kerja juga dapat memberikan penyegaran. Faktor penyebab kelelahan adalah: A. Intensitas dan lamanya kerja fisik dan mental. B. Lingkungan kerja, iklim kerja, penyerangan, kebisingan, getaran, dan lain-lain. C. Problem fisik, tanggung jawab dan kekhawatiran, serta konflik. Yang D. Kenyerian dan kondisi kesehatan. Yang E. Ini nutrisi. Faktor penyebab kelelahan kerja berkaitan dengan hal-hal berikut menurut Siswanto 2005. Yang A. Pengorganisasian kerja yang tidak menjamin istirahat dan rekreasi, variasi kerja dan intensitas pembebanan fisik yang tidak serasi dengan pekerjaan. Yang B. Psikologis, misalnya rasa tanggung jawab dan khawatir yang berlebihan, serta konflik yang kronis atau menahun. Yang C. Lingkungan kerja yang tidak menjamin kenyamanan kerja serta tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap kesehatan pekerja. D. Status kesehatan, penyakit dan status gizi. Yang E. Monoton atau pekerjaan atau lingkungan kerja yang membosankan. Mekanisme kelelahan kerja.
Semua aktivitas tubuh manusia diatur dan dikendalikan oleh sistem susunan saraf. Demikian juga terjadinya kelelahan diatur secara sentral oleh otak. Menurut Makmur, terjadinya kelelahan adalah karena tidak adanya keserasian dan keseimbangan antara sistem aktivitas dan sistem inhibisi yang terdapat di susunan saraf pusat. Menurut Kasoris dan Kohler, Normianto 2004, efisiensi maksimal dicapai dengan hari kerja 8 jam, dimulai dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 4. Namun antara pukul 12 sampai dengan pukul 1 digunakan untuk istirahat untuk menghindari kelelahan. Menurut Ahmadi Kartono 2007, kelelahan terjadi apabila seseorang melakukan pekerjaan dalam waktu yang lama. Jika dalam jangka waktu yang dipanjang seseorang terus-menerus harus melakukan gerakan yang sama, maka sirkulasi darah menjadi terganggu dan orang tersebut menjadi cepat lelah. Akibat kelelahan kerja. Kelelahan yang berkadar tinggi dapat menyebabkan seseorang tidak mampu lagi bekerja, sehingga berhenti bekerja oleh karena merasa lelah, bahkan yang bersangkutan tertidur oleh karena kelelahan. Jika pekerja telah mulai merasa lelah dan tetap ia paksa untuk terus bekerja, kelelahan akan semakin bertambah dan kondisi lelah demikian sangat mengganggu kelancaran pekerjaan dan juga berefek buruk pada pekerja yang bersangkutan. Pada akhirnya, kelelahan fisik ini dapat menyebabkan sejumlah hal yang kurang menguntungkan, seperti melemahnya kemampuan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, meningkatnya kesalahan dalam melakukan kegiatan kerja, dan berakibat fatalnya adalah terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya yakni pengukuran kelelahan kerja. Pengukuran kelelahan ini hingga saat ini belum ada cara untuk mengukur tingkat kelelahan secara langsung dan akurat. Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya menjadi indikator yang menunjukkan terjadinya kelelahan kerja. Menurut Tarwaka 2014, metode pengukuran kelelahan dikelompokkan sebagai berikut. Yang A, kualitas dan kuantitas kerja. Dalam metode ini, kualitas output digambarkan sebagai suatu jumlah proses kerja atau proses operasi yang dilakukan setiap unit waktu. Jumlah proses kerja yang dimaksudkan adalah waktu yang digunakan dalam setiap item. Namun, demikian banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti target produksi, faktor sosial, dan perilaku psikologis dalam kerja. Sedangkan kualitas output berupa kerusakan produk maupun penolakan produk atau frekuensi kecelakaan dapat menggambarkan terjadinya kelelahan. Tapi faktor tersebut bukanlah faktor penyebab atau kasual faktor. Kuantitas kerja dapat dilihat pada prestasi kerja yang dinyatakan dalam banyaknya produksi persatuan waktu. Kemudian untuk kualitas kerja diperoleh dari menilai jumlah kesalahan, jumlah produk yang ditolak, serta jumlah kerusakan material menurut Tarwaka. Yang B, psikomotor atau psikomotor test. Metode ini menggunakan fungsi persepsi, interpretasi, dan reaksi motorik. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan pengukuran waktu reaksi. Waktu reaksi adalah jangka waktu dari pemberian suatu rangsangan sampai kepada suatu saat kesadaran atau dilaksanakan kegiatan. Dalam uji waktu reaksi dapat digunakan nyala lampu, denting suara, sentuhan kulit, atau goyangan badan. Jadinya perpanjangan waktu reaksi merupakan petunjuk adanya perlambatan pada proses fatal saraf dan otot. Gejala kelelahan kerja. Kelelahan kerja menggambarkan seluruh respon tubuh terhadap aktivitas yang dilakukan dan paparan yang diterima selama bekerja. Jika tubuh melakukan aktivitas selama bekerja 8 jam, tubuh akan rentan mengalami kelelahan. Tubuh yang mengalami kelelahan akan muncul gejala seperti menguap, haus, rasa ngantuk, dan susah berkonsentrasi. Ada 3 indikasi terjadinya kelelahan kerja, yaitu pelemahan aktivitas, pelemahan motivasi kerja, dan kelelahan fisik. Ketiga indikasi tersebut merupakan gejala yang dapat diamati untuk mengetahui kelelahan kerja. Satu daftar gejala atau perasaan atau tanda yang berhubungan dengan kelelahan adalah A. Pelemahan kegiatan ditandai dengan gejala perasaan berat di kepala, menjadi lelah seluruh badan, kaki merasa berat, menguap, merasa kacau pikiran, mengantuk, merasa berat pada mata, kaku dan canggung pada gerakan, tidak seimbang dalam berdiri, dan
mau berbaring. B. Pelemahan motivasi ditandai dengan gejala merasa susah berpikir, lelah berbicara, gugup, tidak dapat berkonsentrasi, tidak dapat memfokuskan perhatian terhadap sesuatu, cenderung untuk lupa, kurang percaya diri, cemas terhadap sesuatu, tidak dapat mengontrol sikap dan tidak dapat tekun melakukan pekerjaan. Yang terakhir yakni C. Pelemahan fisik ditandai dengan gejala sakit kepala, kekakuan di bahu, merasa nyeri di punggung, rasa pernafasan tertekan, merasa haus, suara serak, merasa pening, spasmi kelopak mata, tremor pada anggota badan, dan merasa kurang sehat. Cara mengatasi kelelahan kerja. Kelelahan diatur secara sentral oleh otak. Susunan saraf pusat terdapat sistem inhibisi dan aktivasi. Kedua sistem ini saling mengimbangi, tetapi terkadang salah satu daripadanya lebih dominan adalah parasimpatis. Agar tenaga kerja berada dalam keserasian dan keseimbangan, kedua sistem tersebut harus berada pada kondisi yang memberikan stabilisasi kepada tubuh. Mengelola kelelahan kerja bisa dilakukan oleh setiap individu atau secara terorganisasi. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja individu melalui pemulihan kondisi fisik dan mental. Secara individu bisa dilakukan dengan prakarsa karyawan bersangkutan. Mereka lah yang sangat mengetahui jenis dan bobot kelelahan yang dihadapinya, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Sementara organisasi atau perusahaan dapat melaksanakan program peningkatan kinerja karyawan secara terencana dan reguler, di mana di dalamnya ada subprogram mengurangi kelelahan kerja karyawan. Pendekatannya cenderung beragam yang sangat bergantung pada jenis kelelahan dan penyebabnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sistematis untuk melakukan pemulihan kelelahan kerja secara spesifik, maka harus berdasarkan pertimbangan lingkup, frekuensi, dan bobot kelelahan kerja. Namun secara umum, langkah-langkah yang diperlukan dilakukan individu karyawan sebagai berikut. Yang A. Menelaah penyebab mengapa terjadinya kelelahan kerja. Kapan saja, di mana, dan ketika mengerjakan apa. B. Kalau dirasa terlalu berat, perlu melakukan konsultasi dengan orang yang ahli dan berpengalaman. C. Melakukan pemulihan kelelahan dengan cara berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, bersosialisasi, relaksasi, dan kalau dianggap perlu berobat ke dokter. Meminta cuti kerja, dan terakhir, asupan nutrisi yang cukup. Sementara itu, mengatasi kelelahan kerja oleh perusahaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang A. Melakukan analisis kinerja karyawan dan organisasi. B. Menelaah hubungan kinerja dengan kelelahan kerja karyawan. Yang C. Menganalisis jenis uraian kerja dan beban kerja hubungannya dengan kinerja. Yang D. Menyusun program peningkatan kinerja, khususnya subprogram mengurangi kelelahan kerja, termasuk menentukan beban kerja optimum dan membangun lingkungan kerja yang nyaman. Melaksanakan program peningkatan kinerja secara teratur. Yang V. Mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kinerja karyawan atau organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan yang ada di PPT. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.